の3人で誰が最強なのか。2チーム潰してきました。いいじゃん。なんやお前らか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Sapol di channel Refocus. Dan di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film Bad Boys The Movie, di mana film terakhir Tsukasa bergabung dengan dua gangster teratas Hiroshima untuk melawan geng STP. Dan dia berhasil memenangkannya. Meski ia telah mengalahkan ketua STP, tapi gangster nomor 1 masih dipegang oleh geng Beast. Dan kedua Gokuraku sedangkan Naik berada di posisi ketiga sebagai gangster teratas di Hiroshima. Oke, jangan lupakan siapkan dulu udut dan kopainya cuy. Kita gas. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Keita yang baru saja keluar dari penjara remaja. Ia adalah mantan anggota geng Gokuraku Chou dan sebagai sahabat dekatnya Yoji. Dan saat keluar dari penjara ia hanya dijemput oleh pacarnya bernama Nao. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Dano, Hiro, dan Tsukasa yang akan baku hantam untuk menentukan siapa orang terkuat nomor 1 di Hiroshima. Namun di sini hanya Dano yang berniat untuk bertarung dengan alasan itu, di mana Tsukasa hanya ingin menghajar Hiro karena menyangka Hiro telah merebut Kumi, dan Hiro ingin menghajar Dano karena ia telah menjadi idola wanita. Terlihat mereka langsung berlari dan Tsukasa langsung menghajar Hiro, sedangkan Hiro malah menghajar Bobochu, dan sebaliknya Bobochu langsung menghajar Tsukasa. Tapi di tengah pertarungan tiba-tiba kaki Hiro mendadak kram, yang membuat pertarungan mereka bertiga langsung berhenti. Dan film pun dimulai. Setelah pertarungan para raja geng Hiroshima tidak jadi, kini Tsukasa and the gang pun sering nongkrong di kafe bir tempat kerjanya Yoji. Di sana ia meminta maaf kepada temannya karena pertarungan itu yang ternyata hanya salah paham saja kepada Hiro. Lalu Yoji disuruh bosnya untuk mengambil keputusan antara menjadi karyawan tetap atau tetap menjadi anggota geng Gokuraku. Dan karena pilihan itu membuat Yoji sering ngehuleng karena bingung untuk memutuskan. Di perjalanan pulang Yoji dan Tsukasa tidak sengaja bertemu dengan Keita. Lalu Yoji menanyakan tentang kapan Keita keluar dari penjara karena ia yang tidak memberitahu Yoji. Dan ternyata Keita juga mengenali Tsukasa karena nama Tsukasa yang sudah tersebar luas di kota yang digosipkan kekuatannya melebihi Dano. Dalam obrolan Keita memberitahu bahwa ia sudah bergabung ke dalam geng Eden karena ia yang tidak mau kembali ke geng Gokuraku dengan alasan tidak mau mengulangi kesalahan masa lalunya. Setelah mereka berdua mengobrol, Keita pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di markas besar geng Gokuraku dengan wajah sedihnya, Yoji memutuskan untuk keluar dari gengnya dengan alasan ia sudah mengambil keputusan dan akan menjadi karyawan tetap di tempat kerjanya, dan menyuruh Tsukasa agar menjaga geng Gokuraku. Mendengar hal itu Tsukasa sedikit terkejut, tetapi ia hanya bisa diam dan tidak bisa menahannya karena itu adalah keputusan Yoji sendiri. Tapi berbeda dengan Eiji dan Hisai yang malah amukan setelah mengetahui dari Tsukasa tentang Yoji yang memutuskan keluar dari geng Gokuraku dan membuat gengnya pincang atas hilangnya nomor 2. Scene beralih ke klub malam di mana seperti biasa Hiro dan kedua tangan kanannya sedang bersenang-senang dengan ciwi-ciwi untuk merayakan bergabungnya si botak dugul kuat yang di episode sebelumnya ia pernah bertarung dengan Hiro. Bahkan Hiro saja hampir kalah jika ia tidak mengeluarkan jurus kotornya. Karena kemampuan si botak yang sudah tidak diragukan lagi, Hiro langsung menjadikannya sebagai petinggi geng Naik nomor 4. Saat sedang pepelotongan, tiba-tiba Hiro mendapatkan telepon dari Kenzo yang memberitahu bahwa ia telah bergabung ke geng Eden, dan Kenzo pun kedua kalinya berkhianat kepada Hiro. Geng Eden sendiri dipimpin oleh orang bernama Masato dan tangan kanannya Matoba dan si Jabrik. Dengan cepatnya geng Eden memiliki banyak pasukan setelah Keita bergabung dan membantai habis geng-geng kecil di Hiroshima. Kemudian Masato pun menyuruh Keita untuk membantai 3 geng teratas, diawali dengan geng Beast. Sedangkan ia akan pergi membantai geng Naik agar geng Eden dengan cepat menjadi nomor 1 di Hiroshima.
Di markas besar, Tsukasa mendapatkan info tentang Yutaka yang menang dalam kejuaraan tinju. Bahkan Dano pun yang mengetahui sahabat baku hantamnya menang tinju ikut bahagia karena Yutaka telah mewujudkan janjinya. Bersamaan dengan itu, Kaju yang berada di depan markas geng Beast tidak sengaja melihat anggota gengnya yang sudah babak belur dibantai oleh pria misterius. Melihat hal itu, ia pun menghampiri pria itu untuk mengajarnya. Dan pas dibuka ternyata itu adalah Yoji. Dengan wajah panik, Yoji pun langsung kabur dari sana. Lalu Kaju pun melaporkannya kepada Dano. Mengetahui hal itu, Bobochu pun langsung pergi dan menemui Gokuraku untuk menanyakan maksud dari penyerangan itu. Di sana Tsukasa mengkaget karena ia tidak mengetahui apa-apa. Setelah Kaju memberitahu bahwa Yoji telah membantai Beast sendirian, Tsukasa lalu menjelaskan kalau Yoji telah keluar dari Gokuraku dan langsung pergi ke tempat kerjanya Yoji. Di sana ia langsung menanyakan tentang Yoji yang telah menjadi karyawan tetap. Tapi ternyata cewek gebetan Yoji mengatakan kalau Yoji sudah keluar kerja beberapa hari yang lalu. Disinilah Tsukasa mulai menyadari bahwa Yoji telah membohonginya dan bergabung dengan geng lain. Yang ternyata alasan Yoji nekat berkhianat kepada Gokuraku karena ia yang ingin balas budi kepada Keita. Karena dulu saat Yoji sedang brutal-brutalnya dan selalu diincar musuhnya hingga akhirnya ia dihajar beberapa orang. Dan Keita yang datang langsung menyelamatkannya. Namun setelah pertarungan selesai, polisi datang ke sana dan karena Keita yang sudah tidak kuat berjalan menyuruh Yoji untuk kabur, sedangkan ia tertangkap dan masuk ke penjara. Di markas besar geng Eden, Masato menyuruh Keita dan Yoji untuk membantai geng Gokuraku. Meski Keita sedikit terkejut, akhirnya ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya dengan pelontongnya Yoji mendatangi markas geng Gokuraku dan mengajak Tsukasa Baiwan. Tetapi Tsukasa menolaknya karena dia yang tidak ingin menghajar sahabatnya sendiri. Bahkan Tsukasa tidak melawan saat Yoji terus-terusan menghajarnya. Dan setelah mengeluarkan jurus bacot no jutsunya, akhirnya Yoji mulai luluh dan menangis karena telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan itu disaksikan langsung oleh Keita yang berada di sana. Tidak lama kemudian datang Masato dan anggotanya yang mengingatkan Keita dengan janjinya yang akan menghancurkan Gokuraku. Dan disinilah Yoji mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Keita karena Keita yang ingin balas dendam kepadanya. Mendengar hal itu, Yoji pun bangkit dan langsung berlari untuk menghajar Masato. Namun dengan mudahnya Yoji langsung di-KO oleh Masato. Tsukasa yang melihat hal itu langsung ngagorowok dan mengeluarkan jurus andalannya yaitu ngajileng bari nonjok. Tapi ternyata pukulannya mampu ditahan dan malah Malik dihajar hingga pingsan oleh Masato karena sebelumnya yang babak belur oleh Yoji. Dan akhirnya ketua Eden langsung mengambil bendera Gokuraku dan langsung mengincar geng yang tersisa yaitu Naek. Dan ketika di lorong saat Hiro and the Gang sedang menuju markas, ia dicegat oleh segerombol Eden. Dan Shimatoba langsung menghina Hiro seorang banci yang membuat mereka langsung Baiwan. Tapi ternyata si Masato malah ikut campur dalam pertarungan itu dan menghajar Hiro hingga pingsan. Dan karena baku hantam itu membuat Hiro harus dirawat di rumah sakit lagi, sedangkan tangan kanannya hanya terluka kecil. Dan kekalahan dua orang teratas itu langsung menyebar di Hiroshima, termasuk Bobochu yang mengetahui kalau ia adalah target selanjutnya. Keesokan harinya Yoji terus meminta maaf kepada Tsukasa atas perbuatannya. Lalu ia ingin mengatakan hal yang sama kepada Hisa dan Eiji. Namun ternyata ia malah nekat pergi ke markasnya Eden sendiri untuk mengambil bendera geng Gokuraku untuk menebus kesalahannya kepada Tsukasa. Ketika Tsukasa datang ke kafe, ia hanya melihat Eiji dan Hisa yang sedang ngopi tanpa udut. Dan ia pun menyadari kalau Yoji tidak bersama mereka berdua, maka ia pergi sendiri ke markas Eden. Mengetahui hal itu, mereka bertiga pun langsung caw ke markas geng Eden untuk menyusul Yoji. Bersamaan dengan itu, Hiro yang belum sembuh juga nekat pergi ke markas geng Eden untuk balas dendam. Tapi di tengah perjalanan ia dicegat oleh anggota Eden yang sudah menunggunya. Sedangkan Dano yang diberitahu Kaju langsung bergerak untuk pergi sebelum dirinya yang diserang terlebih dahulu.
Berpindah lagi kepada Yoji yang sudah sampai di ruangannya Masato. Di sana Yoji pun ngebacot dulu untuk mengambil benderanya. Hingga akhirnya terjadilah bukbek. Namun ia masih belum mampu mengalahkan ketua Eden itu dan terus dihajar. Dan ketika Masato akan mengambil bendera Gokuraku, Keita langsung menghajarnya. Namun ia juga harus berlatih 10 tahun lagi untuk mengalahkan Masato. Di bawah gedung, Tsukasa and the Gang tidak sengaja bertemu dengan kedua anak buahnya Hiro, yang ternyata mereka berdua sudah sampai duluan untuk balas dendam kepada Masato. Dan tiba-tiba datang segerombol geng Eden yang dipimpin oleh Shimatoba, dan tanpa banyak bacot mereka pun langsung tawuran. Terlihat pertarungan itu cukup sengit cuy, dan di tengah pertarungan tiba-tiba Hiro datang. Yang ternyata anggota Eden yang telah mengepungnya sudah dibantai oleh si botak sendirian. Kemudian Hiro dan Tsukasa pun pergi terlebih dahulu ke ruangannya Masato untuk menyelamatkan Yoji. Tapi di lantai Hiro merasa kram lagi dan malah terkepung oleh Eden yang terus berdatangan. Tapi untungnya Bobochu datang ke sana dan menerobos. Dan inilah kedua kalinya 3 geng terkuat di Hiroshima bersatu lagi. Lalu mereka bertiga pergi terlebih dahulu dan diserahkan ke Kaju dan Harada. Namun di perjalanan mereka dicegat lagi Shimatoba, dan inilah lawan Hiro sesungguhnya. Lalu terjadilah Baiwan di sana, sedangkan Dano dan Tsukasa melanjutkan menerobos lagi. Ketika sampai di tangga, mereka dicegat oleh si Jabrik yang sudah menunggunya. Dan Bobochu mengambil alih si Jabrik ini dan menyuruh Tsukasa untuk pergi melawan ketua Eden. Hingga akhirnya Tsukasa berhasil lolos dan sampai di ruangannya Masato. Di sana ia melihat Yoji yang masih dihajar habis-habisan oleh Masato, dan ia pun langsung ngagorowok dan tanpa banyak bacot langsung lari ke arah Masato. Terlihat pertarungan mereka berdua cukup epik meski tak seepik ketika melawan Sasaki. Namun di sini Masato juga bisa membuat Tsukasa mulai kewalahan. Hingga akhirnya Tsukasa berbalik menghajar Masato dan diakhiri dengan jurus barunya, yaitu jurus Ongbak dengan menghantam ubun-ubunnya hingga tumbang. Dan akhirnya Masato pun kalah dan membuat pertarungan itu berakhir. Karena Hiro juga yang berhasil mengalahkan Matoba dengan 1 pukulan setelah dihina banci lagi. Sedangkan Bobochu berhasil mengalahkan si Jabrik dengan ditonjok dadana. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan gegenjian lagi, namun tanpa ngudut. Setelah kejadian itu, Yoji mengajak Keita untuk bergabung lagi ke Gokuraku. Namun Keita menolaknya karena ia yang ingin hidup dengan damai bersama pacarnya Kawai. Dan film ini diakhiri dengan Yoji yang kembali diterima untuk bekerja di Cafe Beer. Sedangkan Dano yang menemui Yutaka yang sedang jagong. Dan Yutaka mendengar kabar kalau Tsukasa itu lebih kuat daripada Dano. Mendengar hal itu, ia pun langsung mengajak Tsukasa untuk kembali bertarung untuk membuktikan gosip itu. Lalu mereka berdua mengajak Hiro yang kebetulan bertemu di jalan. Dan kembali seperti scene awal, mereka akan baku hantam untuk menentukan orang terkuat di Hiroshima. Tapi ketika peluit dibunyikan, kaki Hiro malah kram lagi dan film pun selesai. Ending yang mantap kali cuy.
Dan untuk kalian yang ingin merekomendasikan film yang bergenre baku hantam, komen di bawah cuy. Terima kasih, mantap.